Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fasola mongko tatkalane metu. Kharaja tegese metu sapa Talutu raja Talut. Bil junuti kelawan pira-pira tentarane. Min Baitul Maqdis saking Baitul Maqdis. Wa kana lan ono apa mongso iku haron mongso kang panas. Syadidan kang banget. Wa ta'ala bulan padha murih sapa Bani Israil minhu saking raja Talut almaa ing banyu. Kala mongko dawuh sapa Talut innallaha mubtalikum ing dawuh innallaha mubtalikum. Innallaha astune Gusti Allah iku mubtalikum bakal nyoba sapa Allah ing sira kabeh. Mukhtabirukum tegese bakal nyoba sapa Allah ing sira kabeh binaharin kelawan bengawan. Lihat haro terapun yen to pertela sapa almuti wong kang ngabekti mingkum halis saking sira kabeh wala ngasulan wong kang duraka wa huwa utawi nahar iku bainal urdunni ing dalem antarane Urdun utawa Yordania wa Falastina lan negara Palestina. Aman mongko utawi sapa wong iku syariba ngombe sapa man minhu saking nahar min ma'ihi tegese saking banyune nahar. Falaisa mongko ora ono sapa man iku minni setengah saking golongan ingsun. Min atba'i tegese saking pengikut ingsun. Wa manan utawi sapa wong iku lam yad'amhu ora ngincipi sapa man ing mak. Yadukhu tegese ora ngincipi sapa man ing mak fa innahu mongko setuhune man iku minni setengah saking ingsun. Ila man angin wong tarofa kang nyawuk sapa man ghurfatan kelawan sak cawukan bil fathi kelawan fathah wal dhamilan dhammah biatihi kelawan tangane man faktafa mongko ngalap cukup sapa man biha kelawan ghurfah walam yajidan ora nambah sapa man alaihi ing atase ghurfah fa inahu mongko setuhune man iku minni setengah saking pengikut ingsun. Fasyaribu mongko padha nginum sapa Talut wa junutuh minu saking nahar. Lama wa fauhu nalikane tumeka sapa Talut wa junutuh ing nahar. Bikasratin kelawan akeh. Illa qalilan angin wong sithik minhum saking Talut wa junutuh. Faqatasaru mongko padha ngalap cukup sapa qalilan minhum ala ghurfati ing atase sak cawukan. Ruwiyatan riwayatake apa anna setuhune ghurfah iku kafathum was nyukupi apa ghurfah ing qalilan minhum lisyurbihim krana tawa maring ngombene qalilan minhum wa tawabihim lan maring pira-pira tumpaane qalilan minhum wa kanulan ono sapa qalilan minhum iku salasa mi'atin 300 wabid ata asyara lan 13 apane rajulan wong lanang. Falamma jawazahu monggo tatkalane ngliwati sapa Talut ing bengawan wa ya Talut waladin lan wong akeh amanu kang padha iman sapa ladina ma'ahu sertane raja Talut wa mutawi alladina amanu iku alladina wong akeh iktasyuru kang padha ngalap cukup sapa ladina ala ghurfati ing atase sak cawukan. Qalu mongko padha ngucap sapa ladina syaribu ai ladina tegese wong akeh syaribu kang padha ngombe sapa ladina. La taqata ing pengucap la taqata ora ana kekuatan iku maujud kuwat tegese kekuatan lana kedue kita. Aliyauma ing dalem iki dina bijalu ta kelawan raja Jalut. Wa junutihi lan tentarane Jalut. Ai bikitalim tegese kelawan merangi Jalut wa junutihi. Wajabunu lan padha jerih sapa ladina syaribu walam yujawizuhu lan ora ngliwati sapa alladzina syaribu ing nahar. Kala ngucap sapa alladzina wong akeh yadhunnuna kang padha nyono sapa alladzina yuqinuna tegese ngiyakini sapa alladzina annahum ing setuhune alladzina iku mulaqullahi bakal padha tetemu ing Allah bil ba'ati kelawan dina ba'ats. Wa hum mutawi alladzina iku alladzina wong akeh jawazuhu kang ngliwati sapa alladzina ing bengawan. Kam utawi pirang-pirang khobariyatun utawi kami ku bangsa khobariyah
bimakna kathirin kelawan makna akeh. Min fi'atin bayane peponto, jamaatin tegese kumpulan qalilatin kang sithik, iku walabat ngalahake sapa fi'atin qalilah, fi'atan ing pepantan kathiratan kang akeh, biidnillahi kelawan idine Allah, bi iradatihi tegese kelawan kersane Allah. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku ma'asabirina sartane wong-wong kang padha sabar kabeh. Bilauni kelawan ambantuan nasir lan tegese nulungi. Walamma barazu lan tatkalane padha ngedeng sapa alladziina yadunun li Jalut amaring Jalut wa junuti lan bolo tentarane Jalut aidhu haru tegese padha pertela sapa alladziina yadunun li kitalihi maring merangi Jalut wa junuti wa tasawfu lan padha baris sapa alladziina yadunun qalu monggo padha matur sapa alladziina yadunun Rabbana afrigh alaina sabra ing dawuh Rabbana afrigh alaina sabra Rabbana tuh pangeran kita afrigh kawula aturi ngesokake panjenengan asbib tegese ngesokake panjenengan alaina ing atase kita sabra ing kesabaran wasabit lan kawula aturi netepake panjenengan aqdamana ing pinten-pinten delamaan kita pitakwiyati kulubina kelawan nguatake pira-pira ati kita alal jihad ing atase jihad wang surnalan kawula aturi nulungi panjenengan ing kita alal kaum ing atase kaum al kafirin kang padha kafir kabeh. Fahazamuhum mongko melayakake sapa alladziina yadununa ing Jalut wa junuti kasaruhum tegese matahake sapa alladziina yadunun ing Jalut wa junutu biidnillahi kelawan idine Allah bi iradatihi tegese kelawan kersane Allah. Wa qata lan mateni sapa Daud Nabi Daud wa kan lan ono sapa Daud iku fi askari Taluta ing dalem bala tentarane raja Jalut ing raja Jalut wa atahu lan paring ing Daud ai Daud tegese ing Daud sapa Allah Gusti Allah al mulka ing kerajaan fi bani Israil ing dalem kaum Bani Israil wal hikmah lan ing hikmah an-nubuwah tegese kenabian ba'da mauti Samuel ing dalem sause sedone Nabi Samuel wa Talut lan raja Talut walam yajtami'a lan ora tau kumpul apa mulk lan nubuwah ya hatin ketuwe wong suci qablahu ing dalem sadurunge Daud wa allamahu lan mulang sapa Allah ing Nabi Daud mimma setengah saking barang yasa kang ngersakake sapa Allah kasunati turu kaya gawe pira-pira klambi kere wa mantikit tayri lan ngomong manuk lan ngomongi manuk walaula tafullahi lan lamun ora ana utawi penulai Allah annasa ing menungso ba'dhum ing setengah kang weneh batalu ba'dun utawi lafat ba'd iku dadi batal ba'd menanasi saking lafat menungso sang lafat annas bi ba'din kelawan setengah kang weneh lafaz adat mengko yakti rusak wal ardu bumi bi ghalabatil musyrikina sebab menangi wong musyrik wa qatlil muslimin lan dipateni wong muslim kabeh wa takhribil masajid lan rusake lan den rusake pira-pira masjid walakin Allah lan tetapi Gusti Allah iku dzu fadlin zat kang anduweni kanugrahan alal alamin ing atase wong alam kabeh fatafa mongko nolak sapa Allah ba'dhum ing setengah menungso bibatin kelawan setengah kang weneh tilka utawi mengkono-mengkono hadhil ayat tegese iki pira-pira ayat iku ayatullahi pira-pira ayate Allah natluha hale macake sapa ingsun ing ayat nakusuha tegese nyaritakake sapa ingsun ing ayat alika ing atase sira Muhammad ya Muhammad wa Muhammad bil haqqi kelawan hak bisyid kita tegese kelawan temen wa inna kalan seduhune sira Muhammad iku laminal mursalina yakti setengah sangking wong kang den utus kabeh atak gitu utawi nguat-nguati bi inna kelawan lafat inna wa ghairi halan liyane inna iku radun nulak liqaulil kufari maring pira-pira liqaulil kufari maring pengucape pira-pira wong kafir lahu maring Nabi Muhammad lasta mursalan nyatane pengucap lasta mursalan lasta ora ono sira Muhammad iku mursalan wong kang den utus wallahu a'lam bishawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dihormati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian tafsir Jalalain. Berhubung kajian kita kali ini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya, maka sebelum kita memulai kajian ini, terlebih dahulu saya ingin kembali mengingatkan tentang pembahasan kita di video yang sebelumnya, supaya kita bisa ingat kembali dan lebih mudah untuk memahami kajian kita di kesempatan kali ini. Oke, jadi pada video sebelumnya, yakni pada pembahasan surat Al-Baqarah ayat 246 sampai 248, di sana dijelaskan bahwa ketika bangsa Bani Israel dijajah oleh bangsa Amalek, mereka meminta kepada nabi mereka, yakni Nabi Samuel, agar diangkatkan untuk mereka seorang raja, supaya mereka ada yang memimpin untuk berjihad memerangi bangsa Amalek. Singkat cerita, akhirnya diangkatlah Talut sebagai raja mereka. Raja Talut kemudian memilih 70.000 pemuda Bani Israel untuk ikut berperang bersama beliau. Nah, ayat yang akan kita bahas ini adalah perjalanan Raja Talut dan tentaranya dalam berjihad memerangi bangsa Amalek itu. Oke, sekarang mari kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fashala kharaja Talutu bil junudi min baitil maqdisi wa kana harran syadidan wa talabu minhul ma. Maka tatkala Talut berangkat bersama tentaranya dari Baitul Maqdis, kebetulan ketika itu cuacanya sangat panas sehingga mereka meminta kepada Raja Talut agar diberi air. Qala innallaha mubtaliikum mukhtabirkum binaharin liyadharul muti'u minkum wal 'asyi wa huwa bainal urduni wa Falastin. Maka jawab Raja Talut, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai yang terletak antara Yordania dan Palestina, agar jelas siapa di antara kamu yang taat dan siapa pula yang durhaka. Faman syariba minhu ay min ma'ihi falaisa minni ay min atba'i. Maka barang siapa di antara kamu meminum airnya, maka tidaklah ia termasuk dari golonganku. Maksudnya dia bukan pengikutku. Waman lam yal'amhu yadhukhu fa innahu minni. Dan barang siapa yang tidak merasainya, artinya tidak meminumnya, maka ia termasuk golonganku. Illa man ihtarafa hurfatan bil fathi wad dhammi biyadihi. Kecuali orang yang hanya menciduk dengan satu cidukan saja dengan tangannya. Pada lafaz hurfah, Imam Nafi' dan Imam Abu Amar membaca dengan hurfah, dengan di fathah. Faktafa biha walam yazid 'alaiha fa innahu minni. Maka barang siapa yang mencukupkan dengan minum sebanyak itu dan tidak menambahnya lagi, maka ia adalah pengikutku. Fasyaribu minhu lamma wafahu bikasratin. Maka ketika mereka bertemu dengan anak sungai itu, mereka meminumnya banyak-banyak. Illa qalilan minhum, kecuali beberapa orang di antara mereka. Faqtasaru 'alal ghurfah. Beberapa orang ini mencukupkan minum dengan satu cidukan tangan mereka. Ruya annaha kafathum li syurbihim wa dawabihim. Dikisahkan bahwa air satu cidukan tangan mereka itu sudah cukup untuk mereka minum dan untuk hewan-hewan mereka. Wa kanu salasami'atin wa bid'ata asyara rajulan. Dan jumlah mereka, jumlah orang-orang yang taat yang hanya minum dengan satu cidukan tangan itu berjumlah 300 dan sekian belas orang. Jadi dari 70.000 pasukan itu ternyata cuma 300 sekian belas orang saja yang taat.
Dalam sebuah hadis dikisahkan bahwa jumlah ini sama persis dengan jumlah pasukan muslimin dalam perang Badar Kubra. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu wa hum alladzina tasaru 'alal ghurfah. Maka tatkala ia telah melewati anak sungai itu, yakni Talut dengan orang-orang yang beriman bersamanya, yakni mereka yang mencukupkan minum dengan satu cidukan tangan mereka. Qalu ayyalladzina syaribu. Mereka yang minum secara banyak-banyak tadi pun berkata, La taqata quwwata lana al-yauma bijaluta wa junuti. Tidak ada kesanggupan atau tidak ada daya kekuatan kita sekarang ini untuk menghadapi Jalut dan tentaranya. Ai bi qitalihim wajabunu walam yujawizuhu. Maksudnya mereka merasa tidak sanggup untuk berperang melawan Jalut. Mereka jadi takut dan tidak jadi menyeberangi sungai itu. Qala alladzina yadhunnuna yuqinuna annahum mulaqullahi bil ba'thi wa humul ladzina jawazu. Berkatalah orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah di hari berbangkit. Mereka itu adalah orang-orang yang menyeberangi sungai. Kam khobariyah bimakna katsir. Min fi'atin jama'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah biiradati. Berapa banyaknya? Artinya sering terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah atau dengan kehendak Allah. Wallahu ma'asyabirina bil auni wan nasri. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar dengan bantuan dan pertolongannya. Ya pemirsa yang dirahmati Allah, dari ayat ini kita bisa mendapatkan pelajaran yang luar biasa mahal, bahwa ujian bagi bangsa Bani Israel agar tidak banyak minum air ketika melewati sungai. Di sini mengandung pelajaran bahwa hendaknya orang itu senantiasa riyadhah, apalagi dalam situasi yang genting seperti itu, di mana mereka akan berperang menghadapi kaum Jalut yang lebih superior dari mereka. Maka dalam situasi genting seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar mereka memperkuat riyadhah mereka. Riyadhah adalah menahan diri dari mengikuti hawa nafsu supaya lebih fokus untuk berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu mengumbar hawa nafsunya akan menjadi panjang angan-angannya. Orang yang panjang angan-angannya akan keras hatinya. Dan orang yang keras hatinya akan sulit ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang banyak lupa pada Allah akan mudah sekali melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Untuk itulah bangsa Bani Israel dalam ayat ini dilarang minum banyak. Meskipun pada hakikatnya minum adalah perkara yang mubah. Namun minum melebihi kebutuhan adalah masuk kategori mengumbar hawa nafsu. Sedangkan minum satu cidukan dengan tangan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan badan. Maka yang lebih daripada itu sudah masuk kategori mengumbar hawa nafsu. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah kenapa para kaum sufi, kaum tasawuf selalu berusaha untuk istiqomah dalam riyadhah mereka. Mereka berusaha keras mengekang hawa nafsunya dengan berbagai cara, dengan berpuasa, banyak berzikir, bersolawat dan lain sebagainya. Karena mereka selalu merasa dalam situasi yang genting. Karena hakikatnya manusia itu hanya ada dalam dua kondisi. Kalau tidak sedang diridhai Allah, ya berarti sedang dalam kondisi dimurkai Allah. Untuk itulah mereka tidak pernah merasa aman. Mereka selalu merasa dalam situasi yang genting. Hingga mereka senantiasa berusaha untuk mengekang hawa nafsunya, untuk lebih fokus dalam bermujahadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
walamma barazu li Jaluta wa junudih. Dan tatkala mereka maju untuk memerangi Jalut bersama tentaranya, ai zuharu liqitalihim wa tasawwafu, artinya telah tampak siap sedia untuk bertempur dan membuat barisan perang. Qalu rabbana afrigh asbib alaina sabra, mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kesabaran. Wasabit aqdamana bitaqwiyati qulubina 'alal jihadi, dan teguhkanlah pendirian kami dengan memperkokoh hati kami untuk berjuang. Wangsurna 'alal qaumil kafirin, dan bantulah kami terhadap orang-orang yang kafir. Fahazamuhum kasaruhum biidnillahi birodati, maka berhasillah mereka menghancurkan tentara Jalut dengan izin Allah atau dengan kehendak Allah. Wa qatala Dawudu wa kana fi askari Taluta Jaluta, dan Dawud yang saat itu berada dalam tentara Talut berhasil membunuh Jalut. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kajian tafsir Sawi dikisahkan bahwa ketika Nabi Dawud berangkat menuju ke medan pertempuran, dalam perjalanannya Nabi Dawud bertemu dengan sebuah batu kecil. Batu itu atas izin Allah dapat berbicara, dan batu itu pun berkata kepada Nabi Dawud, bawalah aku, sesungguhnya aku adalah batunya Nabi Harun. Maka Nabi Dawud pun membawa batu itu. Kemudian Nabi Dawud kembali berjalan dan bertemu dengan sebuah batu lagi. Batu yang kedua ini pun berkata, bawalah aku, sesungguhnya aku adalah batunya Nabi Musa. Maka Nabi Dawud pun membawa batu itu. Kemudian Nabi Dawud kembali berjalan dan bertemu sebuah batu lagi. Dan batu yang ketiga ini pun berkata, bawalah aku, sesungguhnya aku adalah batunya orang yang akan membunuh Raja Jalut. Maka Nabi Dawud pun mengambil batu itu dan mengumpulkan ketiga batu itu dalam sebuah wadah. Maka tatkala perang telah berkecamuk, Raja Talut memberikan sayembara untuk merangsang semangat tentara perang Bani Israel. Beliau berkata, barang siapa yang bisa membunuh Jalut, maka saya akan menikahkan dia dengan anak perempuanku, dan dia akan mewarisi tahta kerajaanku nanti. Namun tak ada satu orang pun yang berani maju untuk menghadapi Jalut, karena Jalut memiliki postur tubuh yang tinggi besar dan seluruh tubuhnya dilindungi dengan baju besi. Maka Raja Talut pun meminta bantuan Nabi Samuel. Maka Nabi Samuel pun berdoa kepada Allah SWT, dan akhirnya Allah SWT memberikan Nabi Samuel wadah yang terbuat dari tanduk yang berisi minyak. Barang siapa yang kepalanya ditetesi minyak itu, tapi minyaknya tidak mengalir ke wajahnya, maka orang itulah yang akan dapat mengalahkan Raja Jalut. Maka setelah diadakan pengetesan, ternyata Nabi Dawudlah yang memenuhi kriteria tersebut. Maka majulah Nabi Dawud menghadapi Raja Jalut. Nabi Dawud pun mengambil batu pertama yang dia temukan di jalan sambil berkata, Bismi Rabbi Ibrahim, dengan menyebut asma Tuhannya Nabi Ibrahim. Lalu dikeluarkannya batu yang kedua sambil berkata, Bismi Rabbi Ishaq, dengan menyebut asma Tuhannya Nabi Ishaq. Lalu dikeluarkannya batu yang ketiga sambil berkata, Bismi Rabbi Ya'qub, dengan menyebut asma Tuhannya Nabi Ya'qub. Lalu ketiga batu itu pun dikumpulkan dan secara ajaib menyatu menjadi sebuah batu. Nabi Dawud pun menggunakan batu itu sebagai peluru ketapelnya. Dan ternyata tembakan Nabi Dawud berhasil mengenai kepala Raja Jalut. Meskipun kepala Raja Jalut dilindungi oleh helm besi, namun atas izin Allah begitu terkena batu dari ketapel Nabi Dawud, kepala Raja Jalut langsung pecah hingga keluar otaknya. Maka Nabi Dawud pun membawa mayat Raja Jalut ke hadapan Raja Talut. Maka Raja Talut pun sangat senang
Dan dengan terbunuhnya Raja Jalut, maka bangsa Bani Israel pun mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang. Selanjutnya wa atahu Dawud Allahul mulka fi Bani Israel. Kemudian Dawud diberi oleh Allah kerajaan di kalangan Bani Israel. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Dawud sebagai raja bagi Bani Israel. Wal hikmatan nubuwata ba'da mauti Syamwila wa Taluta. Dan juga Allah memberikan kepada Nabi Dawud hikmah. Maksudnya diberikan derajat kenabian setelah wafatnya Nabi Samuel dan Raja Talut. Walam yajtami'a li ahadin qablahu. Kedua jabatan ini tidak pernah dirangkap oleh seorang pun sebelumnya. Jadi seperti yang pernah kita bahas di kajian yang lalu, bahwa umumnya yang jadi nabi dari kalangan Bani Israel adalah keturunan dari Lewi bin Yakub. Sedangkan yang jadi raja adalah keturunan dari Yahuda bin Yakub. Nah, untuk pertama kalinya dalam sejarah Bani Israel ada nabi yang sekaligus merangkap sebagai raja. Jadi Nabi Dawud adalah manusia pertama yang menyandang status sebagai raja sekaligus nabi. Wa 'allamahu mimma yasha kasun atid duru'i wa mantiqil ghairi. Serta diajarkannya kepadanya apa-apa yang dikehendakinya, misalnya membuat baju besi dan menguasai bahasa burung. Walaula taf'ullahin nasa ba'dahum badalu ba'd minan nas bi ba'din la fasadatil ardu. Dan seandainya Allah tidak menolak kekejaman sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah bumi ini akan hancur binasa. Bi ghalabatil musyrikina wa qatlil muslimina wa takhribil masajid. Artinya, kalau saja keganasan kaum musyrikin itu tidak diimbangi dengan kekuatan yang lain, pasti bumi akan hancur binasa, karena orang-orang musyrik itu akan mendapatkan kemenangan dan kaum muslimin akan dibantai dan masjid-masjid dirobohkan. Walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin fatafa'a ba'dhum bi ba'd. Tetapi Allah mempunyai karunia terhadap seluruh alam, hingga menolak atau menahan sebagian dari mereka melalui sebagian yang lain. Tilka hadhil ayatu ayatullah. Itulah, maksudnya ayat-ayat ini adalah ayat Allah. Natluha nakusuha 'alaika ya Muhammad. Kami bacakan atau kami ceritakan kepada Muhammad bil haqqi bisyidqi, dengan hak, artinya dengan benar. Wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya kamu adalah betul-betul salah seorang dari para rasul. At-ta'qidu bi anna wa ghairiha raddun liqaulil kuffari lahu lasta mursalan. Penegasan dengan lafaz inna dan yang lainnya adalah bertujuan untuk menolak ucapan orang-orang kafir terhadap Nabi Muhammad, di mana mereka mengatakan lasta mursalan, kamu bukanlah seorang rasul. Ya pemirsa, demikian tafsir jalan kali ini. Mudah-mudahan kajian kita betul-betul mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kajian ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana wa iyyakum minal ladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khassatan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wallahu a'lam bishawab.